Ya, oke, tentunya untuk mendapatkan bibit yang berkualitas, bibit yang bisa tumbuh dengan sempurna, salah satu syarat yang harus kita penuhi adalah media semai, tanah semai yang sehat, tanah semai yang subur, tanah semai yang terkecukupi kebutuhannya untuk dapat menumbuhkan bibit dengan maksimal dan sempurna. Perlakuan-perlakuan tanah semai kita kali ini kita coba menggunakan dekomposer M21 untuk menetralkan tanahnya, untuk menjaga kesuburannya, serta untuk menjaga kesehatan tanah kita. Ikuti selengkapnya. Baik sedulurku, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sedulur berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah, serta selamat beraktivitas bagi sedulur yang sedang bekerja. Sebelum kita ke proses aplikasinya, maka tentunya kita perlu memperhatikan terlebih dahulu takaran atau cara penggunaan dari M21 ini jika kita ingin menggunakannya untuk tanah semai. Maka pedoman yang kita ambil, yang kita pedomani untuk membuat tanah semai adalah pedoman pembuatan pupuk kandang atau kompos. Maka dosis yang kita berikan itu berkisar antara 1 sampai 2 ml per liter air. Dan manfaatnya sendiri tentunya seperti yang kita sebutkan tadi, bisa menyuburkan tanah, bisa menyehatkan tanah, bisa merubah tanah yang sudah jenuh yang kita jadikan sebagai tanah semai kita. Maka tentunya pula sebelum itu kita kerjakan, kita siapkan dulu media semai kita, tanah semai kita, dan tanah-tanahnya ini sudah kami siapkan sedemikian rupa. Adapun untuk komposisi tanah yang kami pergunakan pada pembibitan kali ini, pertama sekali tanah biasa, di mana tanah biasa itu kami pungut, kami ambil dari bedengan langsung, dari bedengan tanaman kami langsung. Kemudian kami campurkan dengan kotoran sapi, atau bahasa lainnya adalah kompos dari kotoran sapi. Dan kami tambahkan sekam biasa non bakar sebagai media untuk menjaga kegemburannya. Nah, untuk kombinasi dari tanah-tanah yang kami miliki ini, tanah biasanya kami ambilkan 1 karung 50 kg, kemudian untuk tanah kotoran sapinya kami ambilkan setengah karung 50 kg, dan sekamnya kami sesuaikan sekurang-kurangnya. Kehadiran sekam itu bisa menjaga kegemburan tanah semai kami. Lalu untuk proses penggunaan daripada M21 Decomposer untuk tanah semai ini kami pergunakan lebih kurang 4 tutup botol untuk 1 tangki 16 literan pencampurnya. Nah, penggunaan 4 tutup botol ini bertujuan agar M21 itu bisa mengurai dan memperbaiki keadaan tanah yang kita ambil tadi, serta dapat membersihkan atau membereskan residu-residu kimia yang mungkin ada di tanah yang kita ambil. Untuk perlakuannya tentunya kami lakukan penyemprotan seperti biasa, atau artinya kami siramkan seperti biasa. Namun pada proses penyiraman ini mungkin tidak seperti penyiraman pada umumnya, karena penyiraman ini lebih bertujuan untuk meratakan cairan M21 Decomposernya untuk setiap media tanam atau tanah yang sudah kami siapkan. Nah, kenapa kami melakukan penyemprotan atau penggunaan M21 Decomposernya ketika tanah-tanah kami sudah kami masukkan ke polybag? Pertama, mungkin karena waktu kami yang terlalu kepepet, kemudian menurut kami dengan cara seperti ini juga lebih membuat M21 itu lebih merata untuk setiap polybag kita. Yang artinya daya jangkau daripada M21 itu lebih baik, lebih sempurna ketimbang jika kita menggunakannya pada tanah yang masih tertumpuk. Namun tidak ada salahnya jika kita ingin melakukannya pada saat kita melakukan proses mengolah tanah, juga tidak ada salahnya. Dan ini adalah pilihan, maka pilihan kami ya seperti ini saja.
Nah, perlakuan seperti ini kita upayakan agar benar-benar bisa merata, agar benar-benar bisa teresap cairan-cairan yang kita semprotkan itu sampai bahkan pada lapisan terbawah dari polybag kita. Kenapa? Karena semakin cepat teresapnya cairan M21 decomposer itu, maka tentunya dia akan semakin cepat pula untuk memperbaiki tanah-tanah kita sehingga nanti pembibitan kita menjadi lebih baik. Artinya tidak ada benih-benih yang akan cacat nantinya. Nah, ini adalah suatu pilihan, satu alternatif terbaru yang kami pergunakan. Semoga perlakuan kita kali ini benar-benar bisa menumbuhkan bibit yang berkualitas. Nah, oke, setelah semuanya kita lakukan penyemprotan, kita siram, kita tunggu beberapa hari, barulah kemudian benih-benihnya ini langsung nanti kita masukkan ke polybag kita. Kita biarkan dulu seperti ini, dan bila perlu ditutup lebih baik, dan jika memang penyiramannya terlalu banyak tidak ditutup juga tidak apa-apa. Intinya penyiraman kita itu, kami ulangi, bisa membuat lembab atau menyentuh setiap butiran tanah di polybag kita. Nah, untuk hal seperti ini kita tunggu beberapa hari saja, karena ini kami tempatkan di tempat yang ada sinaran mataharinya juga, mungkin tidak perlu kami menunggu terlalu lama. Setelah ini nanti terlihat kembali lembab, bukan basah seperti ini, maka jika benihnya sudah siap untuk kita masukkan, langsung kami masukkan nanti. Untuk prosesnya akan kami sampaikan kembali, dan oleh karenanya ikuti saja setiap video, setiap update yang akan kami sampaikan. Dan sedulur, sekali lagi kami ulangi bahwa penggunaan decomposer M21 itu memang luar biasa sekali hasilnya jika diaplikasikan pada bedengan, dan itu sudah kami kerjakan, sudah kami perhatikan juga. Hasilnya memang luar biasa, tidak main-main, apalagi perlakuan kami kemarin itu kami tambahkan juga dengan 2 bakteri luar biasa, yaitu Aspergillus dan Saccharomyces. Karena kita ketahui bahwa di dalam decomposer M21 itu tidak ada Saccharomyces dan Aspergillusnya. Maka pada penyemprotan lahan untuk memperbaiki keadaan tanahnya, kemarin kami tambahkan ragi sebagai media untuk mendapatkan Aspergillus dan Saccharomyces-nya. Nah, sedulur, demikian saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Bagaimana pendapat sedulur semuanya? Silakan berkomentar jika memang ada yang perlu dikomentari, atau silakan kritik jika memang ada yang perlu dikritik. Kami cabut diri, selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar dan dimudahkan urusannya serta cuannya semakin melimpah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.